Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kembali lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar materi TIK. Nah, jadi materi TIK hari ini itu kita lanjutan ya dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang fungsi-fungsi di menu home. Nah, hari ini kita bahas fungsi-fungsi di menu insert pada Microsoft Word. Jadi, silakan pahami materi yang ada di video ini ya. Yang pertama itu, di sini ada cover page ya. Sesuai dengan namanya, itu artinya adalah halaman sampul atau cover ya. Sampul bagian depan gitu. Jadi di cover page ini di sini kita tuh bisa membuat sampul bagian depan itu ala-ala majalah gitu. Jadi banyak pilihannya kakak dan abang. Kalian bisa pilih di sini. Banyak ya pilihannya. Kita coba salah satu. Oke. Nah, jadi di sini itu kalau kalian lihat, udah seperti majalah belum? Nah, udah lebih ini ya. Tampilannya itu udah lebih elegan, lebih bagus seperti itu. Jadi kalau kalian mau buat halaman sampul yang bagus secara otomatis, silakan klik di cover page. Selanjutnya adalah blank page. Jadi di blank page ini kakak dan abang, kita bisa menambahkan halaman baru secara otomatis. Jadi kalau kita klik blank page, akan muncul halaman baru di bagian bawah. Kalau tadi kan dia hanya 2 lembar ya. Ini lembar pertama, lembar kedua. Kemudian ketika kita klik blank page akan muncul lembar ketiga. Seperti itu. Jadi selain menggunakan blank page, kita juga bisa menggunakan Ctrl plus Enter di keyboard kalian. Jadi nanti kita akan ada bahasan tersendiri untuk fungsi-fungsi di keyboard kalian. Oke. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya itu ada page break. Nah, selanjutnya itu ada page break. Jadi fungsinya apa, Bu? Fungsinya adalah untuk memisahkan gitu ya. Jadi kakak abang, ini Ibu kasih contohnya. Nah, di sini kan ini jadi satu ya. Misal ini kan sampai di sini. Terus kita klik aja di bagian mana yang mau kita pisahkan. Misalnya kita mau bagian nilai karakter ini ke bawah gitu ya, nggak mau di satu halaman ini gitu. Silakan kalian klik aja page break di sini. Nah, maka yang tadi itu akan langsung otomatis ke bagian bawah seperti itu. Nah, jadi fungsi dari page break itu adalah untuk memisahkan lembar kerja gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya table. Sesuai dengan namanya, table ini fungsinya adalah untuk menambahkan tabel pada lembar kerja kalian. Jadi kalian tinggal pilih aja mau berapa kolomnya, berapa selnya, seperti itu. Dan nanti ini untuk bahasan tentang tabel ini akan ada bahasan tersendiri untuk kalian. Oke. Nah, ini masih sekedar pengenalan fungsi-fungsi dulu ya, kakak dan abang. Lanjut, ada namanya picture. Jadi picture di sini ini fungsinya adalah untuk menambahkan gambar yang ada di galeri kalian. Oke. Kita coba ya, kita langsung klik aja. Nanti di sini akan muncul kita mau masukkan ini gambar flash disk ya, gitu ya, gampang kan? Nah, jadi itu tadi adalah fungsi dari icon picture. Oke. Di sebelah picture ada namanya clip art. Kalau clip art ini fungsinya adalah untuk menambahkan gambar juga, tapi gambar yang ada di clip art ini dia sudah otomatis ada di komputer kalian. Jadi dia bukan ngambil dari galeri kalian ya, tapi memang sudah ada otomatis di sini. Tinggal kita klik aja. Nah, nanti di sini akan muncul. Nah, di bagian search for
Di sini kalian bisa cari, tapi di sini pakai bahasa Inggris ya kakak dan abang. Misal di sini ibu cari car, ya akan muncul car itu kan artinya mobil ya. Jadi di sini akan muncul beberapa gambar mobil. Kalian bisa pilih terserah mau yang mana gitu. Nah, jadi kalau clipart ini memang sudah ada bawaan dari komputer kalian seperti itu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya itu ada icon shapes. Jadi icon shapes ini fungsinya adalah untuk menambahkan objek. Jadi di icon shapes ini banyak sekali objek yang bisa kita tambahkan. Seperti ada garis, kemudian ada nanti tanda panah. Kalian mau tambahkan segitiga, lingkaran, persegi, masih banyak lagi gitu ya. Gambar bintang, objek bintang. Nah, itu pokoknya banyak di sini. Tinggal kita klik aja mana yang mau kita mau. Misal di sini ibu buat yang bintang ya. Kita klik. Kemudian di sini kan langsung muncul tanda tambah ya, kakak dan abang. Nah, ini langsung kalian tarik aja. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bakalan ada pilihan-pilihannya untuk warna-warnanya. Jadi ini bebas sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya Smart Art. Yang ini ya, Smart Art. Sesuai dengan namanya ya, Smart. Nah, jadi di sini sebenarnya fungsinya adalah untuk membuat bagan. Jadi kalau misalnya kalian kan mungkin kalau di buku kalian ada tuh bagan-bagan gitu kan, misalnya yang bentuknya itu, nah misalnya kayak piramid. Nah biasanya ini kan banyak nih di buku-buku kalian. Nah itu buatnya dari sini gitu, dari Smart Art ini. Cuman di Smart Art ini selain untuk membuat ini juga banyak pilihannya gitu. Jadi pilihannya ini banyak banget. Biasanya juga digunakan untuk memperindah data-data kalian seperti itu. Misalnya ini kita coba dulu ya. Kita coba salah satu itu yang radial circle. Coba. Oke. Jadi sudah kita klik, nah akan muncul. Nah, selanjutnya nanti akan muncul format di sini. Desain dulu ya. Yang desain. Nah, di bagian desain ini kita bisa ubah kakak dan abang. Kita mau ubah warnanya warna apa ya? Misalnya kita mau buat warna-warni gitu ya. Kita buat aja. Nah, kemudian kita mau tipenya yang gimana? Sini ada yang nih, mau yang glowing. Nah, ini juga bisa gitu ya. Jadi macam-macam, pokoknya sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya chart. Chart itu kan artinya diagram ya. Jadi sesuai dengan namanya, ini fungsinya adalah untuk membuat diagram. Oke ya. Nah, jadi di bagian chart ini kan banyak banget pilihannya ya kakak dan abang. Jadi ada diagram batang juga ya, tapi yang 3D, yang 3 dimensi, yang model kerucut, kemudian ada yang model hanya garis-garis. Nah, ini banyak banget, yang lingkaran juga ada. Jadi itu terserah kalian pilih yang mana gitu. Nah, bebas aja sesuai dengan apa yang kalian mau. Kemudian di sini kita coba salah satunya dulu ya. Kita coba yang diagram lingkaran. Oke. Nah, di sini kalian lihat ketika muncul diagramnya kan muncul juga nih lembar Microsoft Excel gitu ya. Nah, padahal kita belum belajar nih tentang Microsoft Excel. Nah, nggak apa-apa. Jadi kakak dan abang nanti ini kan secara otomatis ya terhubung. Kalau misalnya kalian ubah yang ada di sini, yang di sini juga akan berubah. Misalnya kita coba ya. Nah, berubah kan? Kemudian kita coba lagi yang bagian sini. Nah, berubah kan? Jadi antara Microsoft Word dan Microsoft Excel yang ada di sini ini terhubung gitu. Jadi kalau kalian ubah data yang di sini akan berubah juga lah yang diagram di Microsoft Word. Nah, jadi seperti itu caranya kakak dan abang. Nah, lanjut ya.
Nanti kita bisa buat bahasan sendiri untuk bagian ini ya, icon-iconnya sendiri. Nah, di sini ada icon screenshot. Jadi sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk men-screenshot ini kalian ya, lembar kerja kalian. Fungsinya sama dengan seperti di handphone kalian gitu. Nah, lanjut, ada namanya hyperlink. Jadi kakak dan abang, hyperlink di sini itu fungsinya untuk ini ya, menautkan file. Bahasanya itu apa ya, mengaitkan gitu, mengaitkan antara file yang satu dengan file yang lain. Contohnya gimana Bu? Kita coba aja ya. Hyperlink, misalnya kita coba itu di data. Nah, kita coba ya. Nah, di sini kan sudah muncul yang sudah kita hyperlinkkan tadi. Caranya adalah yang pertama kalian tekan CTRL di keyboard kalian. Kemudian nanti akan muncul tanda ini ya, tanda tangan ini. Oke. Mouse-nya itu berubah jadi kayak tangan gitu. Nah, tinggal kalian klik di situ. Nah, nanti akan muncul file yang ini, yang sudah kita kaitkan tadi dengan Microsoft Word. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, sudah muncul kan? Jadi file yang kita ini kan tadi kita tautkan atau kita kaitkan dengan menggunakan hyperlink tadi, itu sudah muncul di sini kakak dan abang. Nah, gitu. Jadi sudah paham ya fungsinya untuk apa. Nah, selanjutnya ada bookmark. Jadi ini sama halnya kayak kita mau menandai buku gitu. Fungsinya itu untuk menandai buku. Nah, selanjutnya ada namanya header. Nah, kalau header ini fungsinya adalah untuk ini ya, membuat nah, jadi kalau header ini fungsinya adalah untuk membuat kepala halaman. Contohnya gimana, Bu? Ya, kita coba aja ya. Jadi di sini tuh banyak macamnya kakak dan abang. Sini tuh ada yang polos-polos aja ada. Kemudian yang mau yang bermotif, bukan bermotif ya. Jadi lebih kayak jenis-jenisnya gitu ya. Jadi kita coba salah satunya aja. Misal, nah, jadi ini tuh munculnya di bagian atas halaman lembar kerja kalian. Atau kalau kalian misalnya pengen tahu contohnya, itu bisa kalian lihat di buku-buku paket kalian. Nah, nanti biasanya kan kalau di buku paket itu ada itu yang bagian paling atas, ya kan? Di bagian paling atas itu nanti ada kayak itulah yang dinamakan dengan kepala halaman gitu. Jadi halamannya itu di bagian atas. Nah, ini bisa kita setting apa aja gitu. Misalnya kita buat di sini Microsoft Word. Nah, ini akan berada di atas. Ini hanya di tengah aja, Bu. Enggak. Jadi ini bukan hanya di tengah aja ya kakak dan abang, tapi ini bisa di pinggir, bisa di tengah. Nah, jadi ini bebas aja. Nah, jadi ketika kita ubah di sini di lembar yang ini akan otomatis akan muncul juga di lembar yang lain gitu ya kakak dan abang. Nah, lihat, ini kita udah bekerja di halaman kelima tadi kan. Nah, ini muncul di halaman juga, di halaman yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian footer. Jadi kalau tadi header itu untuk kepala halaman, footer itu untuk kaki halaman. Artinya namanya juga kaki, berarti di bagian bawah ya. Nah, di bagian bawah. Nah, fungsinya sama yang tadi. Dan kita coba untuk jenis yang lain ya. Nah, di sini. Jadi selain ini ya, selain bisa untuk membuat nomor halaman, jadi di sini tuh bisa kita ketik. Misalnya apa?
buku paket tik misalnya. Nah, jadi ini akan muncul di sini, dan ini juga akan mengikut sampai ke lembar-lembar sebelumnya. Dan satu lagi ya, halaman yang muncul itu akan otomatis terhubung, jadi nggak perlu kita atur-atur lagi. Di sini udah nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ingat perbedaannya ya. Nah, di page number, kalau page number ini sesuai dengan namanya adalah untuk mengatur nomor halaman. Jadi kakak dan abang, di sini kita tuh bisa mengatur nomor halamannya itu mau di bagian mana. Bisa di bagian atas halaman, di bagian bawah halaman, dan di sini juga bisa untuk mengatur formatnya ya. Kita mau halamannya itu pakai angka K, pakai ABCK, atau pakai angka Romawi gitu. Jadi ini bebas ya kakak dan abang, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kalian sering lihat di buku paket kalian, di bagian awal-awal buku itu biasanya kan pakai angka Romawi ya. Nah, kemudian nanti biasanya kalau udah muncul bab 1 baru pakai angka 1, 2, 3 seperti itu kan. Nah, itu kita cara mengaturnya dari sini gitu. Jadi bebas-bebas saja, terserah kalian gitu. Sudah. Nah, tadi udah kita ubah tadi jadi angka Romawi kan, langsung di sini dia berubah. Itu untuk bagian nomor halaman. Nah, selanjutnya ada text box. Jadi text box ini untuk menambahkan teks, tapi dia tuh kayak di dalam box gitu. Jadi misalnya gini, ini misalnya itu ulil albab, gitu ya. Jadi ini tuh bisa kita pindah-pindah gitu kakak dan abang. Nah, kita bebas mau meletakkan ini ada di mana gitu. Jadi text box ini biasanya ditambahkan kalau misalnya memang kita perlu untuk ini gunanya itu untuk menambahkan teks yang bebas untuk bisa dipindah-pindah kemana-mana gitu. Oke, lanjut ada namanya word art. Jadi di word art ini sesuai dengan namanya, jadi ini adalah seni ya, seni huruf. Jadi di word art ini banyak banget pilihannya kakak dan abang. Sini ada banyak macamnya. Kalian mau pilih yang mana? Misalnya kita coba yang ini ya, yang warna merah. Nah, sudah. Nah, di bagian word art ini nanti ada banyak lagi di formatnya. Mau yang bentuknya bagaimana? Nah, kemudian nanti ada text effects-nya juga di shadownya, atau nanti di bagian reflection misalnya kita buat. Nah, kalau kalian perhatikan sudah nampak ya, ada bayangannya gitu ya. Nah, jadi di sini itu banyak banget ya kakak dan abang fungsinya, dan seni-seninya itu banyak banget. Jadi kalau kalian sering lihat kan, kalau misalnya ada tugas-tugas makalah, nah itu kan sering tuh di bagian depan tuh penulisan judulnya itu bentuknya seperti ini. Nah, itu buatnya dari fungsi dari si word art tadi. Oke ya, paham ya. Nah, selanjutnya ada drop cap. Jadi drop cap ini fungsinya adalah untuk membuat ini ya, huruf kapital di awal gitu. Jadi kalau kalian sering lihat koran atau mungkin artikel-artikel yang biasanya itu hanya huruf awalnya aja yang besar, nah itu kita nanti buatnya di drop cap ini. Oke ya. Nah, selanjutnya ada signature line. Signature line ini fungsinya adalah untuk membuat tanda tangan secara digital. Oke. Nah, selanjutnya ada date and time. Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah fungsinya untuk mengatur tanggal dan waktu. Misal kita coba yang ini ya. Nah, ini akan muncul di sini.
Oke. Nah, sudah ya, sudah kelihatan kan? Oke ya. Nah, lanjut. Di sini ada objek. Jadi kakak dan abang, objek di sini itu banyak pilihannya. Nanti ada adopt, ada, tapi biasanya kalau yang di sini sih yang paling sering digunakan itu nanti adalah Microsoft Equation 3.0. Jadi di Microsoft Equation ini biasanya untuk membuat rumus-rumus. Jadi kalau misalnya kayak buku, misalnya kayak buku IPA, nah buku IPA itu kan banyak tuh rumus-rumusnya. Nah biasanya kita pakai yang ini. Nah seperti ini ya tampilannya. Jadi nanti kita bisa buat, misalnya kita buat W, mau buat apa, pakai pangkat. Nah jadi di sini tuh fungsinya adalah untuk membuat rumus-rumus seperti itu. Nah ada satu lagi yang biasa untuk membuat rumus juga, ada namanya equation. Nah ini juga fungsinya untuk membuat rumus, dan di sini juga banyak juga pilihannya. Jadi terserah kalian sih nyamannya di mana. Kalau kalian lebih nyaman di equation, silahkan menggunakan equation. Kalau misalnya kalian lebih nyaman di Microsoft Equation yang di objek tadi, juga boleh seperti itu. Tapi kalau ibu secara pribadi, ibu lebih suka yang di Microsoft Equation 3.0 tadi. Jadi di sana itu lebih banyak gitu kak, simbol-simbolnya, lambang-lambangnya, apalagi kayak lambang-lambang ilmu fisika itu kan banyak ya. Nah jadi kalau di equation ini, menurut ibu di equation ini dia lebih ke lambang-lambang matematika seperti itu. Jadi kalau untuk lambang-lambang IPA itu lebih banyak di Microsoft Equation yang 3.0 tadi, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke. Nah yang terakhir itu ada simbol. Ya di sini tuh banyak banget pilihan nanti simbol-simbolnya ya kakak dan abang. Kalian mau terserah mau pilih simbol yang seperti apa sesuai yang kalian butuhkan. Oke. Nah mungkin itu saja ya untuk materi fungsi-fungsi menu insert hari ini. Jadi nah untuk tugas kalian, silahkan kalian buat catatan atau rangkuman materi hari ini. Nah untuk catatannya, ibu nggak mau seperti yang minggu-minggu lalu hanya ininya doang ya, hanya di menu insert itu ikonnya ini gitu misalnya, bukan hanya itu gitu, tapi ibu mau kalian buat juga fungsi-fungsinya, seperti cover page fungsinya untuk apa, blank page fungsinya untuk apa, page break fungsinya untuk apa. Tadi kan udah ibu jelaskan semua satu-satu. Nah itu harus kalian tulis secara rapi ya, serapi mungkin. Supaya apa? Supaya kalian juga semangat untuk membacanya. Kalau misalnya tulisannya jelek, semangat nggak kalian bacanya? Enggak kan gitu. Jadi semangat terus belajarnya kakak dan abang. Semoga kita bisa segera kembali ya di sekolah kita yang tercinta. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini, untuk materi hari ini. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.